Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pak Yani, selamat sore Pak Yani. Ini warga tadi ibu-ibu, selamat sore. Tadi ibu-ibu mengeluhkan Pak bahwa sudah tidak bisa lagi kayaknya tinggal karena tanahnya rusak, akibatnya rumahnya juga jadi rusak. Ini kenapa sih Pak? Apakah tanahnya memang sejak awal sudah labil, artinya memang tidak baik untuk bisa ditempati? Ya, kami tengarai di daerah Sukamakmur, itu sebagian tanahnya itu memang tanah yang gampang sekali untuk jenuh air. Jadi tanah itu kalau memang terisi air hujan menjadi terisi semua dan tidak bisa mengalir kemana-mana sehingga tanah menjadi lebih berat dan itu yang membuat tanah menjadi berat. Dan ini pernah kejadian walaupun bukan di desa yang sama, di wilayah Sukamakmur itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Oke, artinya sekarang ini karena curah hujan juga semakin tinggi kan, jadi airnya itu semakin banyak ya Pak, dan terus tanahnya ini bisa dibilang semakin lembut ya, semakin apa ya, tidak keras lagi gitu. Iya, semakin lembek sehingga dia mudah untuk bergerak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya tidak ada curah hujan yang tinggi, tanah yang ditempati warga layak nggak sih Pak untuk bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, sebagai rumah? Dari pantauan kami itu beberapa rumah memang tidak semua, beberapa rumah kondisinya memang ada di posisi lereng, di posisi tebing sehingga ini yang semakin menyebabkan rumah itu sebetulnya tidak layak. Hanya kejadian ini juga sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi karena memang curah hujannya tidak seperti sekarang ini, seperti itu. Apa karena juga banyak warga yang tinggal di sana, akhirnya pelan-pelan mau tidak mau tanahnya juga jadi semakin dikit begitu Pak, dan ditempati semuanya sama warga, bisa nggak tuh Pak seperti itu? Saya belum meneliti sejauh itu ya, seperti itu. Nah kalau melihat daerah bukaan hijau itu masih tetap ada di wilayah. Tetap ada. Masih ada. Nah, saya juga mau tanya nih soal keresahan dari warga-warga yang saat ini tinggal di pengungsian. Yang saat ini mewakili warga adalah Pak Kepala Desa Sukawangi dengan Bapak Budianto. Bapak Budianto, ini Bapak kan sekarang masih ada di posko pengungsian ya Pak ya, di salah satu sekolah ya Pak. Itu berapa banyak Pak yang tinggal di sekolah? Ya, kurang lebih di 60 per hari kemarin, Bu, tanggal 16 November 2001, itu total yang kita ungsikan sejumlah 63 kakak. Yang mana yang di tempat pengungsian di SD Gunung Batu ini bertotal di 120 orang. Dan sisanya kita ungsikan ke kerabat saudaranya, Bu. Sudah berapa lama Bapak tinggal? Apakah sudah sejak dari lahir? Yang mana, Bu? Di Sukawangi, Pak. Kalau saya masuk ke Sukawangi itu tahun 91, Bu. Apa saja yang rusak, Pak, di sana selain rumah? Kalau yang rusak khususnya di Kampung Cigadal itu pertama rumah, terus majelis taklim, terus masjid, ada keretakan ya, terus ada kolam untuk mata pencarian, misalnya kolam ikan begitu? Kolam ikan sama perkebunan gitu. Nah, berarti artinya warga di sana juga mata pencariannya ini dong ya. Tadi kan ada punya kolam ikan, ada juga perkebunan ya, Pak ya? Iya. Itu sama sekali tidak bisa digunakan, akhirnya juga bingung dong, mau cari kemana nih, mau makan gimana nih, nggak dapat uang. Kalau untuk sementara kita kan ungsikan Ibu ya. Kalau untuk yang diungsikan kita jamin dulu untuk makannya, untuk tempat tidurnya gitu. Oke, untuk sementara ada jaminan ya. Pak Kepala BPBD Pak Yani, ini kan ada sekitar 60 lebih ya kepala keluarga, artinya kalau dikali 2 ada 120 lebihan. Nah ini gimana Pak nanti bisa menangani keseluruhan dari masyarakat yang mau tidak mau sekarang terpaksa ada di posko pengungsian, tapi kan tidak bisa terus-menerus sampai di sana. Ya, harus ya, karena memang mereka sudah mengungsi, sehingga tadi disampaikan mereka sudah tidak punya mata pencaharian, dan kita secara bertahap, mulai dari hari Senin, lalu Selasa, dan kemarin juga sudah cukup banyak kita memberikan bantuan, tapi
tetap nanti kita pantau, kita bersama-sama tidak hanya dari kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga ada rekan-rekan dari Tagana, dari Karang Taruna, dan juga dari aparat desa. Dan tadi kepala desa sendiri sudah langsung turun di posko. Itu kurang lebih ada hampir 200 ya, hampir 200 jiwa. Ada rencana nggak Pak untuk nanti sebenarnya warga ini bisa kembali pulang atau justru ada relokasi? Ya, kalau yang rumahnya sudah sudah rusak berat dengan posisi yang terbawa, tentunya kita tidak merekomendasikan mereka untuk kembali ke rumah yang asal. Nah, tentunya kita harus bersama-sama dengan desa ini mencari lokasi-lokasi yang memang lebih aman dan direkomendasikan oleh Balai Mitigasi Bencana dan Geologi seperti itu. Oke, saya juga nggak bisa membayangkan Pak ketika curah hujan kan apalagi dipengaruhi oleh La Nina, otomatis semakin bisa saja benar-benar rusak dan mungkin bisa saja semakin mencekam nanti ya. Semakin mencekam ya. Pak Kades, ada yang ingin disampaikan Pak? Yang ingin dikeluhkan atau ingin disampaikan mumpung ada Pak Kepala BPBD di sini? Ada sih Bu ya. Yang pertama yang dikeluhkan kita untuk akses angkat barang yang mana 49 rumah itu kita kan mengangkut barang kayak sejenis kulkas, alat-alat rumah tangga, itu akses kan susah Bu, nggak ada jalan ya. Maksudnya mau diselamatin ya Pak ya? Iya, itu kita udah evakuasi 3 hari, cuma mengandalkan jalan untuk jalan ini aja setapak gitu. Seharusnya kita harus bantu sama alat berat biar bawa akses barang tuh enak gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak mungkin warga juga kan dari 112 jiwa itu kita tinggal di pengungsian di SD Gunung Batu kan. Otomatis kita tadi udah koordinasi sama Pak Dede, Kabid DKPP, alhamdulillah ada respon dari pihak Pemda akan merelokasikan hunian sementara mungkin. Oke, jadi ada 2 keluhan atau 2 hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Yani. Yang pertama dulu Pak. Bisa dari Pak Adisa, saya tidak menjelas, tapi bisa dipanggil. Pertama apa? Ini Pak, tadi pertama soal mau pindah-pindahin alat-alat di rumah ya, mungkin yang masih bisa diselamatin, misalnya kayak tadi kulkas Pak. Ini kayaknya perlu Pak, alat-alat berat gitu. Oh gitu. Karena transportasi kalau misalnya mau pergi mungkin juga susah kan Pak. Kalau tadi lihatnya itu jalannya udah langsung terbelah. Jalannya memang ada yang turun, ada yang naik seperti itu. Gimana tuh Pak? Tentunya nanti kita tidak kami sendiri, juga ada teman-teman dari Dinas Pekerjaan Umum yang akan membantu untuk memindahkan peralatan-peralatan yang memang dianggap penting dari rumah yang rusak berat seperti itu. Gitu. Oke, janjinya itu ya Pak. Yang pertama nanti akan ada bantuan. Yang kedua Pak, tadi soal tempat pengungsian ya, katanya tadi ada obrolan juga akan ada hunian sementara nih Pak, bukan di posko pengungsian. Ya. Jadi kami bersama-sama tadi sekilas saya dengar DPKPP ya kalau nggak salah. DPKPP itu rekan kami dari Dinas Pemukiman. Kami akan nanti mencari lokasi untuk bisa dibuatkan hunian sementara. Gitu. Oke, semoga sudah bisa agak melegakan sedikit Pak Kepala Desa Pak dengan jawaban dari Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Pak Yani Hasan. Terima kasih Pak Kepala Desa Sukawangi, Pak Budianto juga terima kasih. Sehat selalu, tetap jaga ya Pak ya keselamatan dari keluarga juga meski ada di pos pengungsian.